Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia atau EBI. EBI ini merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini merupakan keseluruhan peraturan cara melambangkan bunyi, lisan, dan cara menghubungkan kata baik dalam pemisahan dan penggabungan suatu bahasa dengan secara teknis pada penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf sesuai ejaan bahasa Indonesia ini ada 8. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad ini dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal pada umumnya dapat ditempatkan di depan, di tengah, maupun di akhir suatu kata. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan ini melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Jenis huruf ini disebut juga dengan huruf mati. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini KH, NG, nya, dan nya ini masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam awal kalimat. Misalnya, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selanjutnya, tentang pemenggalan kata sesuai ejaan bahasa Indonesia. Yang ke-1, pemenggalan kata pada dasar dilakukan. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal, yaitu misalnya buah. Karena kita pemenggalan kata kita penggal jadi buah. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pemakaian tanda baca sesuai ejaan bahasa Indonesia ini ada 13. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat berjemur. Selanjutnya yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kelima, tanda penghubung. Menurut kaidah semua kata ulang ditulis dengan kata tanda penghubung, baik kata ulang dasar maupun kata ulang berhimbuhan. Ketentuan itu berlaku dalam penulisan judul karangan atau judul dokumen resmi. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, ada tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat atau digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsi. Tanda elipsi ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang hilang. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik digunakan
Untuk antara lain, untuk menggapit kutipan langsung, judul puisi, lagu, film, sinetron, serta kata atau istilah yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11, ada tanda kurung. Tanda kurung ini pada umumnya tanda kurung dipahami untuk menggapit keterangan tambahan atau penjelas. Yang ke-12, tanda garis miring. Garis miring, penggunaan tanda garis miring ini pada nomor sesuai lampir tidak masalah, begitu pula pada tahun takwin. Yang ke-13, tanda apostrof. Tanda apostrof, kaidah tanda menyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Itulah hasil presentasi saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.